نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak sekali. Dan insyaallah alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan Allah, di mana pada malam hari ini kita masih bisa kembali melanjutkan itu pelajaran kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Nuwasil dari sana kita akan lanjutkan pelajaran kita. Iftahu kutubakum, silakan dibuka bukunya. Kita akan melanjutkan masih pembahasan tentang tamrinat, yaitu latihan-latihan yang ada pada pelajaran yang ke-12, dan sekarang kita masuk pada poin yang kelima ataupun latihan yang kelima. Ya, latihan yang kelima, silakan antum lihat. Nah, iqra al-jumal al-atiyata. Iqra'il jumal al-atiyata. Kalau mau dilanjut ya, iqra. Nah, di sini awalnya di sini iqra. Perintahnya bacalah. Tapi kalau mau diwasal kita baca iqra'il jumalal atiyata. Ya, jumalal atiyata. Dia menjadi maf'ulun bihi mansub ya. Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah jumlah-jumlah berikut. Sini perintahnya membaca. Nah, kalau kita perhatikan di sini, silakan antum lihat di situ ada beberapa atau kata yang digaris bawahi ya. Ada kata yang digaris bawah. Nah, kalimat yang digaris bawah ini yang disebut dengan isim mausul. Dalam bahasa Arabnya apa? Ismul mausul. Ismul mausul. Nah, penggunaan ismul mausul ini seperti di sini kita lihat ada alladzi. Kemudian ada allati. Nah, ini tentunya alladzi. Kalau alladzi itu isim mausul, tunjukannya untuk mufrad, untuk tunggal. Mufrad, kemudian muzakkar, laki-laki, kemudian al-aqil wa ghairil aqil. Boleh dipakai untuk yang berakal dan juga boleh dipakai untuk yang tidak berakal. Sekali lagi, untuk atau bagaimana pemakaian isim mausul alladzi, maka lihat kalimat yang sebelumnya bagaimana. Kalau misalkan sebelumnya dia mufrad, maka alladzi itu dipakai untuk menyesuaikan dengan mufrad, karena tunjukannya untuk mufrad. Kemudian tunjukannya untuk muzakkar, kemudian al-aqil untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Jadi boleh dipakai untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Sedangkan kalau allati, maka tentunya ini tunjukannya untuk muannas. Makanya kalau misalkan kita lihat allati berarti sebelumnya dia muannas. Sebelumnya muannas. Maka nanti pada poin yang kedua.
Manil fatatu, fatat. Jadi ini ada muannas, ada ta marbutah. Kan di antara ciri-ciri daripada muannas itu di antaranya ada ta marbutah. Sedangkan kalau yang pertama manil fata berbeda dengan yang kedua. Makanya untuk yang pertama alladzi, sedangkan yang kedua allati. Karena kenapa allati? Karena sebelumnya ada muannas, mufrad, kemudian muannas, kemudian berakal dan tidak berakal. Dipakai untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Sekali lagi, jadi antum harus teliti dalam pemakaian isim mausul ini. Ini juga untuk mufrad. Nanti ada juga untuk musanna, ada juga untuk jamak. Cuma ini pembahasan kita di sini lebih fokusnya pembahasan tentang untuk isim mausul yang tunjukannya untuk mufrad muzakkar atau mufrad muannas, baik untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nah, di sini nanti ada contoh. Untuk contoh yang ketiga, keempat, ini berarti pemakaian alladzi di sini untuk yang tidak berakal. Untuk 3 dan 4. Sedangkan yang pertama dan yang kedua ini untuk yang berakal. Karena kan al-fatatu ini artinya pemuda-pemudi, berarti berakal. Sedangkan yang ketiga miftah, kunci. Kunci nggak berakal. Yang keempat as-sa'ah, jam. Jam nggak berakal. Setelahnya alladzi, setelahnya allati. Berarti kita bisa menyimpulkan di sini kaidahnya alladzi dan allati bisa dipakai untuk yang berakal dan juga bisa dipakai untuk yang tidak berakal. Baik. Nah, ini yang harus kita pahami ataupun yang antum harus pahami penggunaannya ya. Itu yang disebut dengan ismul mausul. Ya, ismul mausul. Baik. Insyaallah jelas ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, nah, antum bisa menanyakannya. Jadi yang penting nanti karena setelah ini nanti akan ada latihan pada tamrin setelahnya. Berarti nanti menyesuaikan isim mausul yaitu tergantung daripada kalimat yang setelah sebelumnya. Ya, sesuaikan. Kalau dia muannats berarti allati. Kalau dia muzakkar berarti alladzi. Nah, gitu ya. Jadi nanti untuk jamak misalkan alladzi, alladzani, alladzina. Makanya kan ada alladzina, ya ayyuhalladzina. Alladzina berarti ini jamak. Kada ya ayyuhalladzi berarti ini mufrad. Ya alladzi mufrad. Allati mufrad. Allati, allawai itu jamak. Dan ini nanti kita banyak sekali nanti menemukan hal-hal yang seperti ini di dalam Al-Quran. Makanya penggunaannya harus benar ya. Penggunaannya harus benar. Baik ya. Baik, sekarang di sini kita melihat yang pertama manil fata. Siapa pemuda? Alladzi yang. Nah, jadi biasanya alladzi dengan allati itu dia kita terjemahkan dengan yang. Siapa pemuda? Alladzi kharaja min baitikal ana. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Huwa banu ammi. Dia adalah anak pamanku atau keponakan gitu ya. Nah, di sini kenapa kalau dipakai allazi bukan allati? Karena sebelumnya al-fata muzakkar. Maka kalau al-fata muzakkar maka isim mausulnya harus allazi. Kemudian al-fata itu mufrad, makanya allazi mufrad. Al-fata itu berakal atau tidak? Berakal. Boleh dipakai untuk yang berakal dan boleh dipakai yang buat yang tidak berakal. Taib ya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, sekarang coba silakan Pak antum baca nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Silakan. Ya. Ya, silakan Pak. Siapa? Manil
Manil fatatul lati kharajat min baitukal min Min bait baiti, min baiti, ada min. oh, min baitikal ana ya Muhammadu hiya bintu khalati. Coba ulangi lagi. Manil fatatul lati. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu hiya bintu khalati. Tarjim, terjemahkan. Siapa pemudi yang keluar dari rumah kamu sekarang wahai Muhammad? Dia putri bibi saya. Iya, masya Allah. Taib. Nah, di sini kenapa Pak dipakai allati? Karena itu fatatu muannas. Iya, karena fatatun itu adalah muannas, makanya allati. Baik, masya Allah, bagus. Silakan. Al-akhar yang lain. Liman al-fatahul lazi alal Limanil. Kalau mau dilanjut. Limanil. lazi alal maktabi. Limanil miftahul ladzi. Limanil maftahul Mi, lazi. mi. Bukan ma ya, mi. Jadi harokat mim itu berharokat kasrah. Miftahun, kunci. Bukan ma ya. Limanil miftahu. Coba ulangi. Limanil miftahul lazi alal maktabi. Walil madras. Walil Walil mudarrisi. Gitu ya. Coba ulangi. walil mudarrisi. Baik, terjemahkan. Milik siapa kunci yang di atas meja? Ya. Dia punya guru. Iya, guru ya. Taib, nam. Jadi limanil miftahul ladzi 'alal maktabi walil mudarris. Nah, sekarang kenapa di sini Pak dipakai alladzi bukan allati? Karena tidak berakal, Ustaz. Bukan itu dulu. Maksudnya kenapa bukan allati? Bukan kenapa limanil miftahul lati? Kenapa dipakai alladzi bukan allati? Kata tadi ada dua ya. Yang pertama alladzi, yang kedua allati. Nah, sekarang di sini kenapa tidak dipakai limanil miftahul lati? Kenapa dipakai limanil miftahul ladzi? Kenapa alladzi bukan allati? Gitu. Oh, karena ini Ustaz, muzakkar Ustaz. Iya, karena al-miftah itu muzakkar. Bagus. Berarti harus sama-sama muzakkar, harus sama begitu Toib. Kemudian al-miftah itu berakal atau tidak berakal? Tidak berakal, Ustaz. Iya, baik. Maka boleh ya, boleh untuk berakal, boleh juga dipakai yang tidak berakal. Iya, Hasan. Bagus, Pak. Masya Allah. Silakan yang lain. Silakan, ya. Limanis sa'atul lati ala sariri hiya li zawji ukhti. Ya, baik. Limanis sa'atul lati 'ala sariri hiya li zawji ukhti. Nah, kenapa di sini allati dipakai limanis sa'atul lati? Karena asaati muannas, Ustaz. Baik, Masya Allah. Baik, coba diterjemahkan dulu, Pak. Milik siapa jam tangan yang ada di atas tempat tidur ini? Ya. Ini milik
suami saudariku. Baik, Masya Allah. Taib. Nah, Bagus. Nah, makanya di sini limanis sa'atul lati. Kenapa alati? Karena as-sa'ah itu mu'annas. Taib. Kemudian jawabannya hiya. Kenapa bukan huwa? Kenapa di sini hiya li zauji? Kenapa bukan huwa li zauji? karena akhwat Ustaz. Itu pengganti domir pengganti dari akhwat. Iya, maksudnya hiya di situ kembali kemana? Ke kalimat yang mana, Pak? Oh, hiya itu kembali ke jam Ustaz. Baik, Masya Allah. Kembali kepada jam, makanya dipakai hiya. Kenapa? Karena as-sa'atu mu'annas. Masya Allah, mumtaz. Baik, bagus. Taib. Ya, jelas Pak ya. Yang ini sudah jelas insya Allah untuk contoh-contoh ini. Nah, sekarang kita akan praktek langsung. Tatbik untuk yang keenam. Perintahnya, akmil. Akmil itu artinya sempurnakan. Akmil ini kan sempurnakan, berarti perintah, kata kerja. Fi'il amar, maksudnya fi'il amar. Kata kerja perintah, sempurnakan. Nah, makanya biasanya kalau di depan dia fi'il amar, maka setelahnya dia maf'ulun bih, berarti nasab. Sama seperti yang tadi yang nomor 5, iqra. Ini juga perintah. Maka biasanya kalau ada dia fi'il amar, perintah, maka di depannya kita nasabkan. Berarti akmil al-jumala. Kalau mau dilanjut, akmilil jumalal atiyata. Nah, begitu ya. Al-jumalal atiyah ini sifat mausuf. Makanya harus sama-sama nasab. Akmil al-jumalal atiyata biwak ismin mausulin. Dengan meletakkan isim mausul. Yang sesuai, munasib, yang cocok, yang pas, yang sesuai. Alladhi atau allati fil faraghi, pada tempat yang kosong atau pada titik-titik. Jadi perintahnya di sini kita meletakkan isim mausul yang sesuai dengan kalimat yang sebelumnya. Apakah dia alladhi ataupun allati pada tempat yang kosong ini. Nah, tadi sesuaikan ya. Kalau misalkan yang diinikan itu di awalnya mudzakkar, maka dia harus alladzi. Kalau muannas allati. Nah, begitu ya, Toib. Nah, sekarang coba silakan dilanjutkan nomor 1. Dibaca. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Coba Aid diulangi al-kitabul ladzi. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Masya Allah. Taib, terjemahkan. Kitab yang berada di atas meja milik guru. Iya, kenapa alladzi al-kitabul ladzi di sini? Karena Alkitabnya itu mudzakkar, Ustaz. Baik, Masya Allah. Karena Alkitab adalah mudzakkar. Nah, Alkitab itu berakal atau tidak berakal? Tidak berakal, Ustaz. Baik, boleh nggak dipakai alladzi? Nggak boleh karena mudzakkar, Ustaz. Ya, maksudnya boleh nggak dipakai alladzi di sini untuk yang tidak berakal? Oh, boleh, Ustaz. Boleh, Masya Allah. Bagus, Masya Allah, mumtaz. Silakan yang lain. Ustaz. Al-qalamul ladzi fi akibati maksurun. Iya, maksurun. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Terjemahkan. Pena yang di dalam hakibati apa ya? Tas ya. Iya, tasku. Tasku hakibati maksurun. Maksurun patah. Patah, rusak. Ya, baik. Coba ulangi. Pena yang ada di dalam tasku patah atau rusak. ya. Nah, di sini kenapa Pak al-qalamul ladzi bukan al-qalamul lati? Karena al-qalamu ini muzakkar, Ustaz. Iya, berarti makanya di sini adalah alladzi istimausulnya. Alladzi. Masya Allah, mumtaz. Baik, bagus. Silakan Pak yang lain.
As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana lit tabibil jadidi. Coba karir diulangi lagi. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana lit tabibil jadidi. Iya. As-sayyaratul lati. Terjem, coba terjemahkan dulu. Mobil yang telah keluar dari rumah sakit sekarang milik dokter yang baru. Ya. Kenapa allati Pak di sini as-sayyaratul lati? Kenapa allati? Karena sayyaratul mu'annas. Masya Allah, mumtaz. Baik, bagus. Lanjut, wasil yang lain. Al-qalb al al-kalbilazi fil fil hadiqoti maridon. Maridun. Maridun. Dun. Ulangi lagi. Al-kalbul ladzi. Al-kalbullazi fil hadiqotun Ha. Untuk fi huruf jar. fil hadiqotu maridun. La. Fil hadika fi huruf jar. Berarti kalau ada jar, ada yang setelahnya dijarkan dengan harokat kasrah. Fil Hadiqoti ya Ustaz ya. iya. Fil hadiqati. Fil hadiqoti maridun. Iya. Tarjim, coba diterjemahkan. Al-kulbi Al-kalbu. Kalbun itu anjing. Beda dengan qalbun. Kalau ditukar menjadi qaf, itu hati namanya. Tapi kalau ka, itu anjing. Itu bedanya ya. Jadi dalam bahasa Arab itu hanya berubah satu huruf aja, maknanya akan langsung berubah. Kalau al-kalbu berarti anjing itu. Kalau al-qalbu hati. Ya, coba diterjemahkan. Anjing yang di dalam hadiqah. Ada hadiqatul hayawanat, berarti kebun. anjing yang di kebun itu galak ya Ustaz ya? Maridun. Maridun, bukan galak ya. Dalam ayat kan ada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Berarti ini maridun itu sakit. Sakit Ustaz. Iya, coba diulangi, terjemahkan anjing yang di lapangan itu sakit. bukan lapangan, taman. Taman ya Ustaz. Anjing yang di taman itu sakit. Iya, jadi al-kalbul ladzi. Di sini kenapa al-ladzi? Karena muzakkar Ustaz. Iya, karena al-kalbu itu mudzakkar. Baik. Masya Allah. Wasil yang lain, silakan lanjut. Al-fatul ladzi Al-fata alladzi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini. Masya Allah. Terjemahkan. Bebek yang keluar dari masjid. Bebek, Pak. Fata. Eh, Fata itu anak kecil. pemuda. Apa? Iya, atau apa anak muda gitu ya. Pemuda, taib. Anak muda yang keluar dari masjid itu adalah anak muadzin. Iya, anak tukang azan. Masya Allah. Taib. Jadi al-fata alladzi. Ya, bagus ya. Masya Allah, mumtaz. Taib, silakan yang lain. Tilkal battatul lati tahta syajarati libintil fallahi. Iya, Masya Allah. Tilkal battatul lati. Nah, kenapa di sini allati? Allati karena al-battahnya itu mu'annas Ustaz. Iya, karena al-battah itu mu'annas. Baik. Masya Allah. Terjemahkan. Bebek
yang berada di bawah pohon itu milik anaknya petani. Ini putri petani. Masya Allah. Mumtaz. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut. Al-baitil jadidi. Kalau dia di awal, kalimat isim dia di awal dirofakkan Pak. Marfu aja buat. Kalau dia di awal-awal sama alhamdulillahi hamdu dia di awal marfu aja. Baik, Ustaz. Al-baitul jadidil ladzi fi. Samakan. Ini kaidah yang sudah kita sampaikan. Kalau kalimatnya sama-sama beralif lam, seperti ini kan, sama-sama alif lam, maka ketika kita baca di awal kalimat yang pertamanya rofa, yang keduanya juga rofa. Tapi kalau yang pertamanya nasab, yang keduanya nasab. Kalau yang pertamanya jar, maka keduanya jar. Nah, itu samakan jadi sama-sama beralif lam atau sama-sama bertanwin nakirah. Maka itu nanti sifat mausuf atau na'at man'ud. Baik, coba diulangi. Al-baitul jadidul ladzi fi dzalika sari'i lil waziri. Iya, bagus, Masya Allah. Al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Coba terjemahkan. Al-baitu jadi rumah yang bagus itu rumah yang baru itu Ya. Rumah yang baru itu fi dzalika sari di dalam Rumah yang baru yang berada di jalan itu. Rumah baru yang ada di jalan itu milik wazir itu apa ya? Lurah apa camat ya? Bukan. Kayaknya waktu itu sudah ada lewat ya kata-kata wazirun. Wazir, menteri ya Ustaz? Hah? Menteri. Iya, benar. Wazir. Coba diulangi lagi terjemahkan. Rumah baru yang ada di jalan itu milik menteri. Iya, milik menteri. Ya, itu wazirun ya, wazir. Wazir itu menteri. Nanti wazirul kharijiyah berarti menteri luar negeri. Wazirul dalam berarti menteri dalam negeri. Ya, gitu ya, Taib. Nah, di sini jelas al-baitul jadidul ladzi dipakai al-ladzi karena al-bait dia ke rumah. Bagus. Masya Allah. Nah, sekarang di sini kenapa Pak fi dzalika syari'? Bukan fi tilka syari'. Sari karena ada zalikanya itu Ustaz. Ya, maksudnya kenapa bukan tilka? Kenapa zalika? Fi zalika. Kenapa kan tilka sama zalika sama-sama itu? Jadi kenapa fi enggak dibuat fi tilka syari'? Kenapa fi dzalika syari' begitu? Zalika syari itu karena tilka muzakkar Ustaz. Ya, syari' mudzakkar. Baik. Masya Allah. Bagus. Silakan yang lain. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Iya, Masya Allah. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Artinya? Pelajaran yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Iya, bagus. Mudah sekali. Makanya di sini ad-darsul ladzi. Baik, Masya Allah. Silakan yang lain. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisatu. Amama mudhaf. Sama tugasnya fungsinya seperti huruf jar. Berarti yang di depannya mudhafun ilaihi atau majrur berarti. Amamal mudarrisati. Terus? Hiya tolibati.
Ya, mubtada. Jadi buat marfu rafa. Thalibatun. Ya, thalibatun. Hiya thalibatun min Malaysia. Ya. Jadi manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati. Jadi ini makanya beliau di sini membuat tasydid pada ra supaya nggak dibaca amamal madrasati. Kan sama aja tulisannya, cuma beda tasydidnya aja. Nah, Ustaz. Dan artinya beda otomatis. Madrasah berarti sekolah. Mudarrisa berarti guru perempuan gitu ya. Ya talibatun min Malaysia. Coba terjemahkan, terjem. Dari Man itu siapa? Kalau min dari. siapa fatat? Siapa asih Sama seperti yang tadi yang poin nomor 5 yang kita bahas. perempuan? Ya, siapa Fata. pemudi ya? Ya. Pemudi. Siapa pemudi yang berteman? Jalasat itu duduk. Siapa pemudi yang duduk Di di depan. depan guru perempuan? Terus Dia murid perempuan dari Malaysia. ya, dari Malaysia. Dari Malaysia, Ustaz. Malaysia, iya kan Indonesia, Malaysia gitu ya. Baik. Baik, di sini kenapa dibuat manil fatatul lati? Kenapa allati, Pak? Karena al-fatunya mu'anas, Ustaz. Baik, karena al-fatatnya muannas. Masya Allah. Bagus, lanjutkan yang lain silakan. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabilaka ya Khalidun. Kalau dia ada nida, maka nama orang tidak boleh ditanwinkan ya. Ya Khalidu. Nah, gitu ya. Kalau wahai Khalid, maka nama yang ada di awal dengan nida tidak boleh bertanwin. Coba diulangi. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabilaka ya Khalidu. Iya, bagus. Terus? La hiyal sodiqi Muhammadin. Hiya li sadiqi. Hiya. Hiya li sodiqi Muhammadin. Nah, Masya Allah. Taib, terjemahkan. Apa tas atilkal haqibatul. Apakah tas yang berada di Apakah bawah? tas yang berada di bawah meja itu milik Khalid? Bukan. Dia milik sahabatku Muhammad. Masya Allah, mumtaz. Taib, ya. Jadi atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu la hiya li sadiqi Muhammadin. Apakah tas yang berada di bawah meja itu milikmu hai Khalid? Bukan. Dia itu adalah milik sahabatku Muhammad. Masya Allah. Taib. Mumtaz. Nah, jadi ini penggunaannya Pak ya. Jadi seperti yang tadi yang sudah kita ini kan. Kalau kita mau bertanya juga misalkan mau pakai liman, maka sesuaikan saja. Jadi antara isim mausul dengan yang ditanyakan. Misalkan, milik siapa tas ini? Liman hadhil haqibatu. Atau milik siapa tas yang berada di bawah meja? Limanil haqibatul lati alal maktabi. Nah, liman. As-sa'atul lati ma'aka maksuratun. Nah, liman atau as-sa'atul lati. Nah, pokoknya setelah kalau dia muannas maka dipakai allati. Kalau muzakkar dipakai alladzi. Iya, baik ya. Nah, kemudian di sini ada al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru atau mufradat yang baru ya. Al-ammu. Al-ammu itu sama dengan akhul ab. Al-am itu kan paman. Akhul ab
Akhu saudara, al-ab bapak. Saudara bapak kan namanya paman, adiknya bapak gitu ya. Baik. Al-khal akhul Nah, gitu ya. Jadi kalau am itu biasanya seperti yang sudah kita jelaskan itu dari pihak bapak. Kalau khal berarti dari pihak ibu. Begitu juga nanti misalkan ammah dengan kholah. Nah, gitu ya. Bibi dari bapak, dari pihak bapak, ada yang dari pihak ibu. Nah, gitu. Ya. Ini juga am, khal, akhul saudaranya ibu namanya khal kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa kita apa artinya Pak? Khal, akhul itu kita dalam bahasa kita itu dipanggil apa? Kalau di sini. Paman. Saudara ibu, paman Bibi. juga ya? Bibi. Bibi. Kalau itu yang perempuan. Oh, saudara ibu ya ini. Paman. Hal ini berarti laki-laki juga, Ustadz? Iya, sama kayak am. Iya. Cuma yang satu dari pihak ayah, yang satu dari pihak ibu gitu. Oh, berarti sama-sama muzakkar Paman. ya, Ustadz, berarti ya? Maka kita Muzakkar ya? sama-sama paman ya. Ya, Ustadz. Kalau di bahasaan itu kalau yang dari bapak, misalkan dari pihak ayah itu namanya paman. Kalau dari ibu namanya tulang. Itu kalau dalam bahasa. Oh, gitu. Ya, jadi tulang itu berarti saudaranya ibu, itu tulang namanya kalau di bahasa anak. Kalau yang saudara-saudara dari pihak ayah, yang laki, nah itu paman. Kita semua sama paman tuh kalau laki-laki, Ustadz. Oh gitu ya? Mm-mm. Masya Allah. Di Jakarta juga sama tuh, encang. Oh Semua gitu? encang. Iya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau kita dibedakan, tulang, oh berarti dari ibu. Enak Ah, tuh ya. gitu. Jelas berarti ya. Jelas, benar. Tep, Nah tep. ini juga dalam bahasa Arab itu dibedakan, Masya Allah. Kalau dari pihak ibu khol, dari pihak ayah am namanya. Nah nanti untuk yang ibu, yang bibi, sama juga. Yang pihak bapak, tambahkan saja ta, ammah. Makanya ammah. Ammah siapa? Ammatun. Itu bibi dari pihak bapak. Khalatun. Nah berarti dari pihak ibu gitu ya. Nah makanya setelahnya kan al-ammah ukhtul ab. Nah yang setelahnya al-ammatu ukhtul ab berarti saudarinya bapak. Bibi dari pihak bapak. Al-khalatu ukhtul Nah, al-khalatu ukhtul saudarinya ibu berarti bibi juga tapi dari pihak ibu. Kemudian al-fallahu di sini petani. Nah, mustashfal wiladah. Sakit anak ya. Ini sudah kita bahas waktu itu. Iya, ya rumah sakit bersalin gitu ya. Ya, baik. Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Atau ada yang kurang jelas dari makna mufradatnya, pemakaiannya, gitu? Apakah ada yang kurang jelas? Tanya Ustadz, Silakan Pak. yang nomor 10 Ustadz, Ya, itu kenapa Muhammadin ya Ustadz? Bukan Muhammadun ya Ustadz? ya, li sadiqi Muhammadin. Mungkin dia, ya sadiqi Muhammadin itu jadi pengganti. Temanku Muhammad. Jadi Muhammadin di situ sebagai pengganti dari kalimat sadiqi. Karena sekarang li sadiqi Muhammadin. Jadi dia sebagai badal, pengganti dari kalimat sadiqi, begitu Pak. Iya Ustadz. Baik, Masya Allah. Lanjut, ada lagi yang lain? Tafadhol. Hal min sa'il, ada yang mau tanyakan? Nah, jadi sekali lagi untuk kesimpulan pembahasan kita di sini adalah diperhatikan nanti penggunaan isim mausul untuk alladzi dan allati. Berarti ini tadi tunjukannya adalah untuk mufrad, kemudian muzakkar yang berakal dan yang tidak berakal berarti alladzi. Kalau allati berarti isim mausul untuk mufrad, muannas, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Baik. Nah, ini mungkin pemakaian yang perlu diperhatikan di sini pada poin yang ataupun pada pelajaran yang ke-12 ini. Nah, selesai berarti dari tamrinat, insya Allah kita akan lanjutkan mungkin pada pertemuan berikutnya, yaitu hiwar ataupun percakapan pelajaran yang ke-13. Insya Allah ini pemakaian tentang isim isyarah tunjukannya untuk jamak. Nah, makanya kalau di buku ini kalau antum perhatikan itu, jadi dia bertahap. Yang pertama kan dulu kita bahas hadza, hadhihi. Nah, ini haula'i jamak. Begitu juga tadi isim mausul.
allati. Nah, nanti alladzina allawati. Nah, dia bertahap dulu. Makanya kaidah-kaidah yang seperti ini antum ingat-ingat. Nah, jadi pemakaiannya, tunjukannya seperti huwa, ini udah kita bahas huwa. Nah, nanti ya huma hum, huwa huma hunna. Nah, pemakaian mufrad dulu. Nah, isim isyarah hadza sudah, hadhihi sudah. Nanti misalkan ada haula'i. Nah, gitu ya. Baik. Jadi dia di sini bertahap karena memang masih jilid 1. Nah, nanti kalau di jilid 2, jilid 3 itu sudah mulai pembahasan pendalaman masalah nahunya, sudah mulai tinggi, ada mulai rinci gitu. Jadi sebelum kita masuk pembahasan ataupun jilid-jilid yang selanjutnya, maka tadi kaidah-kaidah yang sudah kita sampaikan, antum itu perlu untuk diingat-ingat, dibaca-baca lagi. Kalau perlu ditulis, antum hafalkan pemakaiannya, gitu ya. Karena nanti ini akan terulang-ulang lagi untuk pembahasan-pembahasan yang selanjutnya, insyaallah taala. Baik ya. Baik, naktafi bihadzal qadar, mungkin kita cukupkan ya. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai sini kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.